Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Rukun iman yang keempat ini merupakan salah satu di antara prinsip dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Salah satu prinsip dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Karena para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam merupakan penghubung antara Allah subhanahu wa ta'ala dan para manusia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan sesuatu, maka Allah menyampaikannya melewati para rasulnya. Tidak langsung disampaikan dari Allah kepada para manusia. Sehingga ketika orang mengingkari keberadaan para rasul, maka akan berkonsekuensi mengingkari adanya penghubung antara Allah dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga orang-orang yang mengingkari satu saja di antara para rasul, maka dianggap telah mengingkari seluruh nabi dan rasul. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 150 sampai 152. Dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 152, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan para rasulnya dan bermaksud untuk membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ada sebagian orang ingin beriman kepada Allah tapi tidak mau beriman kepada para rasul. Dan ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau mau beriman kepada Allah, berarti juga harus beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu pula tidak akan diterima orang-orang yang beriman kepada Allah saja dan kepada para rasul saja, juga tidak diterima orang yang beriman kepada sebagian rasul dan ingkar kepada sebagian yang lain. Itu semuanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang kafir benar-benar, alias benar-benar kafir. Ini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 150 sampai 152. Siapakah yang dimaksud dengan Rasul? Ini definisi dari apa? Rasul. Para ulama kita menjelaskan bahwa Rasul adalah manusia laki-laki
merdeka. Apa? Manusia laki-laki merdeka. Yang diberi wahyu oleh Allah. Yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat untuk disampaikan kepada para manusia. Saya ulangi, Rasul adalah manusia laki-laki merdeka. Manusia laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat untuk disampaikan kepada para manusia. Jadi syarat yang pertama Rasulnya adalah manusia. Kemudian laki-laki. Dan tidak ada nabi perempuan. Dalilnya apa? Kalau Rasul itu laki-laki, firman Allah dalam surat Yusuf ayat 109. Surat apa? Yusuf ayat 109. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika." Dan setiap rasul yang kami utus sebelummu wahai Muhammad illa rijalan, melainkan semuanya itu rijal. Apa rijal? Laki-laki. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau menukil ijma' ulama bahwa semua nabi dan rasul itu laki-laki. Tidak ada yang perempuan. Bahkan wanita sekali Maryam itu bukan nabi. Maryam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala siddiqah. Apa? Siddiqah. Kalau Abu Bakar as-siddiq. Siddiqah berarti wanita yang sangat percaya. Ya. Jadi Maryam bukan nabi. Nabi semuanya laki-laki. Kemudian laki-laki itu harus merdeka. Merdeka itu artinya apa? Bukan budak. Kenapa? Karena Rasul dia harus murni. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Ya. Kalau budak dia plus hamba Allah plus hamba manusia. Dan itu tidak diterima. Jadi laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh siapa? Oleh Allah berupa syariat untuk disampaikan kepada para manusia. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Nuh alaihissalam Rasul yang pertama. Dalilnya apa? Kisah manusia di padang mahsyar. Kita sering mendengar cerita bahwa para manusia di padang mahsyar, mereka itu ketika sudah tidak tahan dengan situasi dan kondisi yang ada saat itu, maka mereka minta tolong kepada para nabi. Dan yang pertama kali mereka datangi siapa? Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam angkat tangan. Beliau gak bisa untuk membantu. Setelah itu Nabi Adam pesan kepada para manusia, "I'tu Nuhan." Coba kalian datangi Nuh. Terus kenapa suruh datang kepada Nuh? Awwala rasulin ba'athahullah. Datanglah kalian kepada Nuh karena Nuh adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ngomong itu siapa tadi? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam bukan rasul. Beliau adalah nabi. Bahkan beliau sendiri yang mengatakan kepada umat manusia saat itu,
kalian jangan ke sini. Tuh datang ke sana. Nuh. Kenapa? Karena Rasul yang pertama. Ini dalil bahwa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Sedangkan dalil bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir adalah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Surat apa? Al-Ahzab ayat 40. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khataman nabiyyin." Ketika di awal bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengahnya Allah mengatakan wa khataman nabiyyin. Khatam itu artinya penutup. Ya, penutup berarti terakhir. Ya. Seperti biasanya kita akan bagi pembahasan menjadi 3 tema pembahasan. Yang pertama makna iman kepada para rasul. Kemudian yang kedua apa? Cakupannya. Dan yang ketiga buahnya. Yang pertama, apa makna iman kepada Rasul? Ketika kita katakan rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul, apa maknanya? Maknanya adalah meyakini dan mengakui bahwa Allah mengutus dari kalangan manusia para nabi dan rasul. Saya ulangi, meyakini dan mengakui bahwa Allah mengutus dari kalangan manusia para nabi dan rasul. Cukup sampai di situ tidak? Kita juga harus meyakini apa tugasnya para rasul tadi? Untuk mengajak umat manusia kepada kebenaran. Untuk mengajak umat manusia kepada kebenaran. Dan mereka telah menunaikan tugas sebaik-baiknya. Dan mereka telah menunaikan tugas sebaik-baiknya. Jadi kalau kita perhatikan dari makna iman kepada Rasul itu ada 3 poin. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah betul-betul mengutus Rasul dan Nabi. Kemudian kita juga meyakini apa tugasnya para Rasul dan Nabi, yaitu mengajak umat kepada kebenaran. Lalu poin yang ketiga adalah kita meyakini bahwasanya para rasul ini sudah menunaikan tugas sebaik-baiknya. Alias tidak ada di antara tugasnya yang sudah dibebankan oleh Allah kepada mereka yang diabaikan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku. Illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu, melainkan wajib bagi dia untuk mengajarkan kebaikan yang mereka ketahui kepada umatnya. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu, dan memberi peringatan kepada umatnya atas keburukan yang mereka ketahui. Jadi tidak ada sedikit pun di antara tugas yang Allah bebankan kepada mereka yang tidak mereka tunaikan. Setiap mereka tahu kebajikan, mereka ajarkan kepada umatnya. Dan setiap mereka mengetahui ada keburukan, umatnya mereka ingatkan. Itulah tugasnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tema berikutnya adalah
apa cakupan iman kepada para rasul. Cakupan iman kepada para rasul. Agak banyak cakupannya, dan ini sudah berusaha untuk kami ringkas seringkas-ringkasnya. Cakupannya ada 5. Cakupannya ada 5. Yang pertama, iman kepada Rasul mencakup meyakini secara rinci nama-nama mereka yang disebutkan oleh Allah. Meyakini secara rinci nama-nama mereka yang disebutkan oleh siapa? Oleh Allah. Dan meyakini secara global yang namanya tidak disebutkan oleh Allah. Saya ulangi, yang pertama, meyakini nama-nama, meyakini secara rinci nama-nama Rasul yang disebutkan oleh Allah, dan secara global yang tidak disebutkan oleh Allah namanya. Ada pemahaman sebagian orang bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya berapa? 25. Ini benar apa salah? Benar apa salah? Jumlah Nabi dan Rasul 25, betul? Hah? Betul atau tidak? Tidak betul. 25 itu adalah yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika. Ada sebagian rasul yang kami ceritakan kepada kalian nama-namanya. Yang kami kisahkan kepada kalian kisah-kisahnya. Ini sebagian disebutkan. Kemudian kata Allah, kelanjutannya apa? Wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan ada sebagian rasul yang tidak kami kisahkan kepada kalian. Berarti ada sebagian rasul diceritakan, ada sebagian rasul tidak diceritakan. Ada sebagian rasul disebutkan namanya dan ada sebagian rasul tidak disebutkan namanya. 25 itu adalah yang disebutkan namanya. Hafal? Gak hafal. 25 itu disebutkan 18 dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Dari 25 itu 18 disebutkan oleh Allah dalam satu tempat, surat Al-An'am ayat berapa? 83 sampai 86. 25 kurangi 18 tinggal berapa? Tinggal 7. 7 sisanya disebutkan dalam beberapa surat-surat dan ayat-ayat. Nanti kalau jenengan sudah dapat apa? Makalahnya bisa dilihat di situ. Ya, saya sudah sampaikan 7 nabi yang lainnya itu disebutkan dalam surat-surat dan ayat-ayat yang lainnya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Meyakini secara rinci nama-nama yang disebutkan. Dan yang tidak disebutkan kita yakini secara global. Yang kedua, meyakini bahwa mereka benar-benar diutus oleh Allah. Meyakini bahwa mereka benar-benar diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah
kepada manusia, untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul yang mengutus adalah siapa? Allah. Bahkan dari Nabi Adam alaihissalam. Seluruh Nabi dan Rasul kita harus yakin bahwa mereka diutus oleh Allah langsung. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan kami sungguh telah mengutus seorang Rasul di setiap kaum. Untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini dalam surat An-Nahl ayat 36. Jadi ayat yang tadi kita dengarkan itu menegaskan bahwasannya Rasul itu yang mengutus siapa? Allah. Setelah itu dijelaskan untuk apa? Ani'budullah. Mengajak untuk beribadah kepada Allah. Nanti kita akan jelaskan tidak ada nabi yang ngajak untuk beribadah kepada dia. Tidak ada nabi yang ngajak untuk menyembah dia, enggak ada. Yang ada adalah seluruh nabi dan rasul inti dakwahnya sama. Apa itu? Tauhid. Ya. Jadi kita harus yakin betul bahwa mereka itu diutus sama Allah. Semuanya. Termasuk Nabi Isa? Termasuk. Termasuk Nabi Musa? Termasuk. Walaupun Nabi Isa itu nabinya kaum Nasrani dan Nabi Musa nabinya kaum Yahudi. Kita harus yakin bahwa mereka diutus sama Allah. Karena mengingkari satu saja itu sama dengan mengingkari semuanya. Mengingkari satu saja sama dengan mengingkari semuanya. Jadi kalau kita nggak percaya Nabi Isa, sama saja kita nggak percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita nggak percaya dengan Nabi Musa, sama saja kita tidak percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sebaliknya, kalau ada orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, berarti dia tidak percaya dengan Nabi Isa. Kalau ada orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, berarti dia tidak percaya dengan Nabi Musa. Kok bisa demikian Ustaz? Mari kita perhatikan. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan di awal. Yaitu ketika saya membawakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 150 sampai 152. 150 sampai 152. Dalilnya bukan cuma ini. Saya akan bawakan dalil yang lainnya yang menarik untuk kita perhatikan. Kaumnya Nabi Nuh, banyak enggak yang tidak beriman kepada Nabi Nuh? Banyak. Padahal sudah didakwai sama Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Apa kata Allah? Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105. Surat apa? Asy-Syu'ara ayat 105. Allah berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin." Kaumnya Nuh telah ingkar kepada para rasul. Apa? Para rasul. Kaumnya Nuh telah ingkar kepada para rasul. Saya tanya, Nabi Nuh itu rasul yang keberapa? Yang pertama. Berarti saat itu rasul yang lain sudah ada belum? Belum. Realitanya, kenyataannya yang diingkari sama kaumnya Nabi Nuh berapa? Satu. Siapa itu? Nabi Nuh saja. Tapi apa kata Allah? Mereka telah mengingkari para rasul. Kenapa?
Karena ingkar kepada satu Rasul sama saja ingkar kepada seluruh Rasul. Makanya yang paling beruntung itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya Nabi Muhammad beriman dengan seluruh Nabi dan Rasul. Sedangkan umat yang lainnya cuma beriman kepada nabinya mereka saja. Maksudnya umat yang sekarang. Ya. Kalau kita alhamdulillah umat Islam beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita beriman dengan Nabi Isa. Kita beriman dengan Nabi Musa. Nah, kalau kita tanya orang Yahudi, mereka beriman dengan Nabi Muhammad enggak? Enggak. Dan itu konsekuensinya mereka berarti tidak beriman kepada nabinya sendiri, yaitu Nabi Musa. Karena tidak beriman kepada satu nabi, sama saja tidak beriman kepada semuanya. Begitu pula kaum Nasrani. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, meyakini bahwa mereka pasti jujur. Meyakini bahwa mereka pasti jujur dalam menyampaikan wahyu. Meyakini bahwa mereka pasti jujur dalam menyampaikan wahyu. Dan semuanya telah mereka sampaikan. Dan semuanya telah mereka sampaikan. Apa maksudnya mereka sudah sampaikan semua? Artinya kalau ada wahyu dari Allah itu tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Pokoknya kalau Allah menyuruh maka mereka akan sampaikan. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Jin ayat 28. Surat Al-Jin ayat 28. Allah berfirman, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Rabb-nya. Para rasul sungguh telah menyampaikan risalah Rabb-nya. Gak ada satupun yang mereka sembunyikan. Maka dalam beberapa kisah di dalam Al-Quran, bahwa ketika penduduk neraka sudah masuk ke neraka, ditanya, ketika akan masuk neraka, ditanya sama para malaikat penjaga neraka, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dan mereka telah menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan? Mereka jawabannya bala. Apa bala? Iya. Dan terus kenapa nggak mau ikut? Ya. Jadi mereka nggak bisa untuk menutup-nutupi realita dan kenyataan tersebut. Mereka sudah menyampaikan. Tidak ada sedikit pun di antara ajaran yang telah Allah perintahkan yang mereka sembunyikan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, meyakini bahwa mereka adalah manusia yang paling mulia. Meyakini bahwa mereka adalah manusia yang paling mulia. Dan kita wajib untuk memuliakan mereka. Saya ulangi, meyakini bahwa mereka adalah manusia yang paling mulia. Dan kita wajib memuliakan mereka semuanya. Perhatikan baik-baik, meyakini bahwa mereka adalah manusia. Kalau manusia berarti tidak boleh disembah. Ya, ingat, mereka adalah manusia. Makanya kan sering kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Jadi mereka itu tetap abdun. Abdun itu artinya hamba, alias manusia. Kalau manusia atau hamba berarti tidak boleh disembah. Yang boleh disembah adalah Allah. Ya. Tapi dalam waktu yang sama, mereka itu bukan sembarang manusia. Ya. Walaupun mereka manusia, jangan sampai nanti ada yang mengatakan apa bedanya saya dengan Nabi. Kan sama-sama manusia. Bedanya dia manusia istimewa, kita manusia biasa. Kenapa istimewa Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin untuk mengutus seorang nabi dan rasul dari suatu kaum, melainkan pasti orang itu yang terbaik yang ada saat itu. Jadi Allah itu tidak mungkin sembarangan untuk mengutus nabi dan rasul. Yeah. Pasti dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak asal ketemu, tidak. Makanya diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Allah akan mengutus Nabi kita Muhammad SAW, Allah itu mengecek, melihat hati seluruh manusia yang ada saat itu. Dan ternyata ditemukan bahwa yang terbaik, yang terbersih, yang termulia, yang tersuci adalah hati siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun ketika beliau masih kecil dioperasi oleh malaikat Jibril. Terus dikeluarkan apanya? Hatinya, terus dicuci dengan air zam-zam. Kemudian dikembalikan lagi dan seperti sedia kala. Padahal ini adalah hati manusia yang terbaik saat itu. Itu pun masih dicuci lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi walaupun para nabi itu manusia, tapi mereka bukan sembarang manusia. Allah berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing nabi dan rasul kami muliakan derajatnya di atas manusia yang lainnya. Ini Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 86. Dan ini sudah ijma' ulama. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hazm. Pernah dengar istilah wali? Mereka manusia mulia atau bukan? Mulia. Tapi antara wali dengan nabi tinggi mana? Wali atau nabi? Nabi. Ya. Semulia apapun wali tetap masih di bawahnya nabi. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Imam At-Tahawi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, satu orang nabi lebih tinggi kedudukannya daripada seluruh wali. Jadi bukan satu lawan satu. Satu orang nabi lebih tinggi daripada seluruh wali. Yeah. Jadi para nabi dan rasul dari sekian banyak manusia, merekalah yang terbaik. Namun di antara para nabi dan rasul sendiri juga ada level-levelnya. Di antara sesama nabi dan rasul. Rasul lebih tinggi dari nabi. Ya, ini perbedaan yang pertama. Rasul lebih tinggi dari nabi. Di antara para rasul ada 5 yang paling tinggi, yang diistilahkan dengan apa?
ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara 5 ini yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu apanya? Hierarkinya. Ini kita lagi ngomong, lagi membahas di antara sesama Nabi dan Rasul. Kalau di antara manusia jelas mereka paling mulia. Manusia. Kemudian di atasnya manusia biasa maksudnya ada Nabi. Di atasnya Nabi ada Rasul. Di atasnya Rasul ada ulul azmi. Di atasnya ulul azmi yang paling tinggi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku, kata Nabi SAW, adalah sayyid, pemimpin, pemuka seluruh anak Adam. Makanya nanti pada saat padang mahsyar yang bisa memberikan syafaat setelah manusia mendatangi para nabi dan rasul dan masing-masing nabi dan rasul semuanya angkat tangan, terakhir datang kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan ana laha. Ya, memang akulah yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan syafaat ini. Inilah yang diistilahkan dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling tinggi. Dan itulah yang senantiasa kita baca, kita mintakan setiap habis azan. Apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Terus wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Maqamam mahmuda. Apa artinya? Sebuah kedudukan yang dipuji oleh seluruh manusia. Yaitu saat itu. Manusia sudah kebingungan, Adam gak bisa, Musa gak bisa, Nuh gak bisa, Ibrahim gak bisa. Bayangkan ini kan manusia-manusia pilihan. Semuanya gak bisa. Dan ujung-ujungnya adalah datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan heran bahwa di antara Nabi dan Rasul yang paling tinggi kedudukannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, cakupan iman kepada Rasul adalah mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syariat beliau berlaku buat seluruh manusia. Manusia tok dan jin. Ya, manusia dan jin. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu syariatnya berlaku buat kaumnya saja. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk jadi rahmat lil alamin. Apa alamin? Seluruh alam semesta. Yeah. Sehingga kita umat Islam dan juga umat-umat yang lainnya setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka punya kewajiban untuk mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya Allah berfirman, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taatilah Rasul agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Imran ayat 132. Tema yang terakhir, buah dari iman kepada Rasul. Buahnya banyak karena keterbatasan ilmu dan juga waktu, kita akan sampaikan 3 di antara buah iman kepada para Rasul. Yang pertama, menyadari betapa besar rahmat dan perhatian Allah kepada manusia. Apa? Menyadari betapa besar rahmat dan perhatian Allah kepada manusia. Satu nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat diutusnya para nabi dan rasul. Jasa mereka itu besar. Bahkan sebagai ulama mengatakan jasanya nabi dan rasul itu melebihi jasanya orang tua kepada anaknya. Jasanya nabi dan rasul lebih besar daripada jasanya siapa? Orang tua. Karena para nabi dan rasul, merekalah yang mengeluarkan kita dengan izin Allah minadz-dzulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Kalau jenengan tahu bagaimana kondisi dunia sebelum para nabi dan rasul diutus, termasuk sebelum nabi kita Muhammad SAW diutus, kita akan tahu betapa besar karunia yang Allah berikan kepada umat manusia ini. Betul-betul zulumat. Zulumat itu artinya gelap gulita. Dari semua sisinya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Mereka ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus, yang disembah adalah kayu, batu, besi. Yang sesembahan itu mereka sendiri yang bikin. Itu kan aneh bin ajaib. Makanya sering kita sampaikan cerita, ya, sebagian sahabat ketika mereka sudah masuk Islam, mereka sempat nostalgia cerita tentang masa-masa kelam dahulu. Ada di antara mereka yang cerita, iya ya, kok dulu kita bikin Tuhan dari adonan tepung. Ya, begitu kita kelaparan, kemudian kita minta izin, nun sewu ya, aku jaluk tangane. Itu kan betul-betul gelap. Bagaimana memakan Tuhan dimakan, bayangkan. Ya. Itu betul-betul gelap saat itu. Kemudian diutuslah Nabi kita Muhammad SAW. Maka sungguh ajaib, sungguh aneh, orang sudah masuk ke cahaya pengen gelap lagi. Itu aneh. Ya. Jangan sampai kita mau dikembalikan ke zaman batu. Ya, ke zaman penyembahan terhadap batu. Ini yang pertama. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang besar ini. Mensyukuri nikmat yang besar. Apalagi kalau misalnya kita melihat bagaimana masih adanya manusia di zaman ini yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berebut kotoran
kotoran binatang. Ya, bagaimana mereka berebut kotoran binatang. Dengan dalih bahwa kotoran itu mendatangkan berkah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti itu. Ya. Alhamdulillah, kita beribadah di tempat yang bersih. Dan kita menyembah zat yang maha suci. Dan kita diajarkan supaya menjadi orang-orang yang bersih dan suci. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang akan kalian dustakan? Ya. Maka yang kedua adalah bersyukur kepada Allah. Kalau kita belum bersyukur kepada Allah, berarti kita belum beribadah kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah berarti dia belum beribadah kepada Allah. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114. Jadi salah satu bukti bahwa kita beribadah kepada Allah adalah apa? Syukur. Berarti kalau belum bersyukur, belum beribadah kepada Allah SWT. Ini yang kedua. Yang ketiga, mencintai para nabi dan rasul. Semuanya. Dan memuliakan mereka. Mencintai para nabi dan rasul. Semuanya. Dan memuliakan mereka. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. Apa artinya cinta karena Allah? Kadang-kadang ada orang mengatakan, saya cinta kamu karena Allah. Apa maksudnya? Maksudnya semakin dia patuh kepada Allah, maka kita semakin cinta kepada dia. Itu cinta karena Allah. Teman kita kan banyak ya. Katakanlah dari 5 orang teman akrab kita. Kalau kita perhatikan, level ketaatan 5 orang ini sama atau berbeda? Berbeda. Ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 20%. Seharusnya kecintaan kita kepada 5 orang itu berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Ketaatan mereka kepada Allah. Berarti yang cintanya, ketaatannya kepada Allah 70%, kita cintai berapa? 70%. Berarti kebenciannya kepada dia berapa? 30%. Atau sebaliknya, yang patuhnya kepada Allah 5%, berarti kita cintai berapa? 5%, kita benci 95%. Itulah tali keimanan yang paling kuat. Kalau Nabi dan Rasul kita cintai berapa persen? 100%. Ya. Maka aneh sekali ketika ada orang mengidolakan seorang pemain bola atau seorang artis, padahal dia Islam aja tidak. Dicintai habis-habisan. Rela nunggu berjam-jam, bahkan nginep di jalan depan hotelnya artis tersebut. Cuma pengen ngeliat ketika artisnya buka jendela. Kemudian dada-dada. Itu sudah histeris. Sampai nangis, sampai pingsan.
Dan belum pernah mereka lakukan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita Muhammad SAW harus kita cintai 100%. Dan tidak boleh ada kebencian sedikit pun kepada beliau. Sedikit pun gak boleh. Sedangkan manusia tadi seharusnya tidak kita cintai. Ya. Karena mereka bukan orang yang beriman. Cinta kita kepada orang lain idealnya itu dibangun di atas sejauh mana dia taat kepada Allah. Semakin tinggi ketaatannya kepada Allah, kita akan semakin cintai. Semakin tipis ketaatannya kepada Allah, berarti seharusnya cinta kita kepada dia semakin tipis. Nah sekarang ini bukan tipis, gak ada, karena bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah yang keberapa? Buah yang ketiga. Pas selesai ya, sampai di sini. Besok kita akan membahas tema yang agak membutuhkan pikiran ya. Maka siapkan sahurnya yang bergizi. Ya, sahurnya yang bergizi. Besok kita akan membahas iman kepada bukan. Yang butuh ekstra itu yang terakhir berarti. Iman kepada takdir. Kalau besok insya Allah banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.